Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk materi hari ini yaitu pembahasannya tentang reptil. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon dipimpin berdoa. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Oke, untuk hari ini masuk semua ya. Kemudian untuk alat tulisnya dan peralatan yang diperlukan selama pembelajaran mohon dikeluarkan dan disiapkan dengan baik. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan langsung saja menginjak ke materinya, yaitu kalau materi sebelumnya tentang pembahasan tentang aves atau jenis-jenis burung, untuk materi hari ini yaitu pembahasannya tentang reptil. Nah, jadi hewan-hewan itu dikelompokkan menjadi beberapa kelas, dari kelas reptil atau kelas aves yang jenis-jenis burung, kemudian kelas pisces atau jenis-jenis ikan, kemudian arthropoda atau serangga, insekta, maksudnya insekta atau serangga. Jadi itu adalah kelas-kelas dari pembagian hewan. Yang pertama yaitu pengertian reptil. Kata reptilia berasal dari kata reptum atau yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru, tapi juga ada yang bernafas dengan menggunakan selain paru-paru atau insan. Kemudian ciri umum kelas ini yang membedakan dengan kelas yang lain adalah seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik reptil, yaitu jenis hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan berdarah dingin dan memiliki sisik di semua bagian tubuhnya. Hewan jenis yang satu ini juga termasuk tetrapoda, yakni hewan yang memiliki 4 kaki. Kalau tadi pengertiannya, sekarang ciri-ciri umum dari reptil. Di sini ada beberapa ciri-ciri umum dari reptil. Yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Kemudian yang kedua, habitat di darat dan di air. Yang ketiga, tubuh ditutupi sisik yang tersusun atas zat tanduk, seperti sisik kura-kura itu mengandung zat tanduk. Maka dari itu sisik dari kura-kura itu sifatnya keras atau kalau dibilang keras. Mengapa kok keras? Karena di situ terkandung di sisik kura-kura itu mengandung zat tanduk. Yang berikutnya dari ciri-ciri umum reptil yaitu bernapas dengan paru-paru. Terus yang kelima, berdarah dingin atau poikiloterm. Terus yang keenam, berkembang biak dengan bertelur. Terus yang ketujuh, jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna. Kalau tadi ciri-ciri umum dari reptil, sekarang adalah ciri-ciri khusus reptil. Yang pertama, jenis hewan ini mempunyai kulit yang bersisik dan kering yang terbuat dari sebuah zat tanduk yang fungsinya untuk melindungi dari kekeringan. Kemudian jenis hewan ini berjalan dengan melata, yang dimana semua tubuh menerubuk ke permukaan tanah. Sedangkan pada bangsa ular bergerak dengan mengerukkan otot di kedua sisi tulang belakang yang secara bergantian. Jadi seperti yang diomongkan orang-orang, apabila misalkan ular jika dibakar akan keluar kaki-kakinya, itu adalah mitos karena ular itu tidak mempunyai kaki. Jadi ular bergerak menggunakan otot, jadi dengan cara mengerukkan otot di kedua sisi tulang belakang yang secara bergantian. Nah, itu adalah cara bergerak dari ular. Kemudian
reptil memiliki 2 pasang kaki dan pada tiap kaki memiliki cakar. Sedangkan pada hewan penyu kakinya memipih yang berbentuk kayu untuk membantu ketika sedang berenang. Untuk penyu ini adalah termasuk hewan reptil yang hidupnya di air. Terus reptil ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar pada penyu dan bertelur melahirkan atau ovovivipar pada ular. Fertilisasi secara internal alat kelamin jantan disebut sebagai hemipenis. Kemudian struktur morfologi dari reptil. Morfologi reptil meliputi kepala yang terpisah, leher, tubuh, dan ekor. Anggota tubuh berukuran pendek dengan sejumlah jari yang pada bagian ujungnya dilengkapi cakar, dan begitupun ada juga sebagian subordo yang lain yang tidak memiliki jari. Mulutnya yang panjang dilengkapi dengan gigi, mata berukuran besar dan terletak lateral dengan kelopak atas dan bawah, serta membran niktatin transparan yang dapat bergerak di bawah kelopak mata. Telinga berukuran kecil terletak di belakang mata. Kemudian anus terletak di longitudinal di belakang pangkal kaki belakang. Kemudian karakteristik khusus dari reptil. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu warna tubuh. Warna juga menjadi penting dalam termoregulasi, yaitu akan menjadi perubahan konsentrasi granula pigmen dalam kromatofora akibat respon temperatur tinggi dengan menggunakan pewarnaan sehingga warna menjadi lebih terang. Sementara itu, temperatur rendah menyebabkan pewarnaan gelap. Seperti yang terkenal untuk perubahan warna di dunia hewan itu adalah perubahan warna yang terjadi pada bunglon atau disebut dengan istilah mimikri. Kemudian yang kedua, sisi epidermal, yaitu sisi-sisi ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu epidermal dan dermal. Tipe sisik reptil adalah superficial dan umumnya berganti secara berkala. Nah, seperti yang terjadi pada ular. Ular itu kan dia kalau sesudah masa waktunya tiba untuk berganti kulit itu akan mengelupas dan digantikan dengan kulit yang baru. Kemudian kelenjar kulit. Reptil pada dasarnya hanya memiliki sedikit kelenjar kulit, kelenjar mukus dan kelenjar di kloaka pada buaya berfungsi selama masa berjumbu. Kemudian ada gigi. Reptil kelompok lain umumnya mempunyai gigi dan berkembang dengan baik. Gigi-gigi krokodilia agak seragam, berbentuk kerucut, kelengkapan giginya mengarah pada gigi dedokon. Jadi ada pembagian tentang gigi reptil. Terus yang paling sempurna itu biasanya di reptil itu adalah gigi dari buaya. Kemudian alat gerak atau appendage dan lokomosi. Seperti yang terjadi pada kadal, dapat berlari dengan menggunakan 4 tungkai, tetapi ada yang hanya menggunakan 2 tungkai. 2 tungkai di belakang pada saat berlari. Ada kadal yang mampu memanjat permukaan vertikal. Nah, jadi tidak semua kadal itu menggunakan 4 tungkainya atau 4 alat geraknya ketika berlari. Hanya beberapa saja yang menggunakan, dan ada juga yang menggunakan dengan 2 tungkai. Kemudian sistem organ dari reptil. Yang pertama sistem integumen dan selaput ekstra embrio pada telur. Yang pertama sistem integumen. Sistem memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik yang keras, kering sebagai proteksi atau pelindung dari serangan yang bisa melukai tubuhnya. Kulitnya tersusun atas epidermis yang tipis yang dapat mengelupas secara periodik dan lapisan dermis yang sangat tebal dan berkembang baik. Selanjutnya ada sistem integumen dan selaput ekstra embrio pada telur.
Untuk pembahasan yang ini berhubung waktu materi pada hari ini sudah selesai, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri materi hari ini, apakah ada pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri untuk materi hari ini dan dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pembahasannya tentang sistem integumen dan selaput ekstra embrio pada telur. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.